Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Apa kata iblis? La takhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wa la amurannahum fala yughayyiranna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan syaitan mengatakan, aku pasti mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu ya Rabb, dan pasti aku akan sesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka pun benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia telah menderita kerugian yang nyata. Dia di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan, iblis atau jin yang jahat itu untuk membuat fitnah. Ya. Apa saja bentuk fitnahnya nanti akan sebutkan. Kemudian yang ketiga, tahqiqus sifatil ilahiyah, untuk mewujudkan sifat ketuhanan, di mana di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur. Allah itu zat yang maha pengampun. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur. Tentu sifat ini bukan hanya sekedar melekat kepada Allah saja, tapi juga harus ada kenyataannya. Ya. Harus ada yang berbuat salah kemudian bertobat. Maka terjadilah sifat Allah atau nama Allah Al-Ghafur, mengampuni. Lah kalau tidak diciptakan syaitan, macam mana manusia akan salah? Ya kan? Manusia tidak akan bersalah kan itu. Tidak ada syaitan, tidak mengganggunya. Makanya kemudian ini juga salah satu disebutkan para ulama supaya terciptanya, terwujudnya sifat Allah dan namanya yang disebut dengan Al-Ghafur. Kemudian juga yang keempat, ad-dunya daru ikhtibaril insan. Bahwa dunia ini memang tempat ujian bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian menempatkan manusia di bumi, kemudian menjadikan mereka khalifah di bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang banyak kepada manusia, yang kalau kita hitung nikmatnya itu tidak mungkin kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kehitung, saking banyaknya kan itu. Maka karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak nikmat kepada manusia, menyenangkan manusia, memudahkan hidup manusia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini darul ikhtibar. Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Siapa yang taat, siapa yang bermaksiat kan itu. Maka karena dunia ini tempat ujian, harus ada yang bermaksiat, harus ada yang taat, harus ada yang berbuat baik, harus ada yang melakukan perbuatan dosa. Lah salah satunya adalah yang menyebabkan manusia itu melakukan keburukan adalah karena was-was daripada syaitan. Ya. Maka akhirnya kemudian ada yang tergoda syaitan, akhirnya tidak sanggup memegang ujian Allah, bermaksiatlah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga di antara hikmahnya. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah untuk supaya menjadi pelajaran kepada para malaikat, menjadi pelajaran kepada orang-orang yang beriman, baik dari kalangan para nabi ataupun para pengikut orang-orang yang beriman, bahwa hati-hati jangan melakukan dosa. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis, mengutuknya, mengeluarkan dari surga, mengusirnya lagi, disebabkan apa? Dosa. Karena tidak mau sujud kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kan. Ketika Allah mengatakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis, gitu ya.
Ketika Allah mengatakan sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Sombong, enggan, termasuk hamba Allah yang kafir. Maka ini juga supaya para malaikat tahu dan tertanam sifat takut dalam diri-diri para malaikat ataupun para nabi ataupun orang-orang yang beriman, jangan seperti mereka. Sebab kalau seandainya seperti mereka, maka Allah pun akan murka sebagaimana Allah murka kepada mereka, kepada para jin yang jahat ya, terutama kepada iblis pembesarnya. Kemudian juga ini juga adalah pelajaran bahwa manusia itu tidak bisa hidup tenang. Harus ada mujahadah, harus ada jihad. Dan itu ya. Harus ada kesungguhan di dalam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmahnya juga supaya manusia tidak hidup leha-leha, malas-malas, tetapi kemudian didorong untuk sungguh-sungguh dalam hidup, beristihad. Kemudian mujahadah sungguh-sungguh melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan syaitan. Kemudian juga supaya Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Liyamizallahul khabitha minat tayyib, agar Allah bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Itu di antara hikmah-hikmahnya dan banyak disebutkan para ulama.